Selamat malam, salam biru, dimanapun kalian berada. Kami dari Bukit Batam kedatangan seorang tokoh nomor 1 di Bukit Batam. Kita akan mencoba mengupas tentang perjalanan beliau, dan yang paling menarik, kita akan dengarkan bagaimana sosok beliau, kegilaannya kepada Persib dan Bukit Batam. Dan sudah hadir di samping saya, Kang Novi. Selamat malam buat semua pemirsa maupun pecinta yang official channel jalur komunikasi Bukit Batam dimanapun berada. Salam hormat saya, salam bangga saya terhadap kalian semua. Siap, Kang. Perlu saya sampaikan kepada saudara-saudaraku manapun kalian berada, saya jelaskan sedikit sepak terjang sosok beliau ini. Masalah kekasiban dan pikirannya itu sudah tidak diragukan lagi. Atas ini gila beliau lah Persib bisa hadir ke Batam sebanyak 9 kali. Ini sebuah prestasi distrik di seluruh Indonesia yang ada di luar Pulau Jawa. Bukit Batam mampu mencatat sejarah tersebut. Nah, yang mau saya tanyakan ke Kang Novi, atas dedikasi Akang, loyalitas Akang, dan kegilaan Akang untuk Persib dan Bukit Batam, apa sih Kang yang memotivasi Akang bisa seperti itu, Kang? Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaan yang cukup mengingatkan kembali ya, awal dari sepak terjang saya pribadi mengenai kegilaan maupun kecintaan kepada Persib. Mungkin saya berbeda dengan yang lain ya. Saya untuk mencintai Persib dan Bukit Batam ini saya tidak diturunkan oleh siapa-siapa ya. Karena jujur dulu saya tidak terlalu ya fanatik dengan sepak bola. Kedua, saya juga tidak pernah bermain sepak bola. Jadi kegilaan saya ini hanya satu. Di tanah rantau ini saya tuh bercita-cita ini mengumpulkanlah saudara-saudara saya dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam daerah yang mempunyai misi-misi atau kecintaan kita terhadap Persib. Yang kedua, mengenai kenapa saya gila sekali dengan Persib. Kembali ke pertanyaan pertama, bahwa cita-cita saya itu mengumpulkan teman-teman yang satu ide, itu terwujud di Bukit Batam. Jadi kalau bicara karena kecintaan, tentunya akan loyal. Jadi bagi saya, Bukit Batam ini mungkin keluarga kedua saya, dan saya begitu sayang dengan namanya Bukit Batam. Sampai saya pernah berkata, walaupun seluruh anggota Bukit Batam sudah tidak ada, biarkanlah saya akan tetap menjaga Bukit Batam. Itu bukti bahwa kecintaan saya terhadap Bukit Batam ini mungkin tidak bisa diukur dengan kata-kata, tetapi jujur murni dari hati. Karena jujur di Bukit Batam saya tidak pernah berpikir namanya untung rugi. Kalau sudah berpikir rugi, jujur saja kecintaan kita tidak tulus seperti itu. Jadi sekali lagi, karena cita-citalah yang menjadikan saya sampai dengan detik ini masih berada di rumah ini. Iya, Kang. Tadi Akang menyampaikan bahwa Akang suka Persib, atau istilahnya menggilai Persib ini bukan dari kecil ya, Kang ya.
Beda lagi mungkin kalau dengan saya dikenalkan Persib itu dari sejak kecil oleh orang tua, itu sudah diperkenalkan gitu kan. Bahkan diajak nonton di TV walaupun tidak di stadion. Tapi tidak menyurutkan kecintaan Akang ke Persib, apalagi ke Peking Batam sampai dengan saat ini. Nah, kalau boleh tahu Kang, mungkin sebelum Akang ke Batam, Akang menyukai Persib dari kampung halamannya sudah mengenal Persib atau belum Kang? Ya, jadi pertanyaan ini mengingatkan saya pada tahun 94. Saya pertama kali nonton Persib itu final 94. Saat itu saya nonton sendiri memakai baju seragam Persib lawan Petrokimia final. Itu di GBK. Di GBK ya? Ya, final waktu itu. Saya waktu itu keluar dari sekolah jam 1, main jam 7. Saya naik kereta sendirian memakai baju seragam, datang ke stadion. Pertama kali nonton Persib di stadion itulah saat final Persib Persib Petrokimia ya. Kenapa saya nonton? Ya. Karena rumah saya ini jalur perlintasan supporter Persib yang mau ke Jakarta. Iya, iya. Setiap orang yang mau nonton ke Jakarta lewat jalur rumah saya. Jadi di situ saya melihat orang jauh aja sampai Iya. nonton, naik truk, naik angkot, semuanya lewat depan rumah. Akhirnya saya sekolah nggak konsen saat itu hari Sabtu. Iya. Saya berangkat sekolah, akhirnya saya memberanikan diri naik kereta ke Jakarta, walaupun nyasar. Iya. Tetapi niat saya bukan mau Persibnya dulu, karena euforianya. Iya. Wah, kok rame kali ya dari Bandung, dari Tasik, dari Garut orang pada ke Jakarta. Saya yang di Bogor kok nggak bisa ke Jakarta. Ya, akhirnya dari situlah ternyata begitu saya datang nonton dan juara, itulah titik balik saya mencintai Persib. Jadi dasarnya memang kecintaan terhadap diri saya sendiri karena animo orang yang nonton sepak bola cukup besar, dan saya berpikir bahwa Persib ini memang bukan tim yang digilai oleh orang-orang sekarang. Berarti dari zaman dulu sudah ada Persib ini alat pemersatu warga Jawa Barat. Mungkin itu dari awal mula saya mencintai Persib saat final divisi utama kalau nggak salah dulu Ya. 94 Liga 94 Liga pertama itu lawan Petrokimia. Saat itu Sutiono yang menggolkannya ya. menggolkannya seperti itu. Oke, berarti kalau saya garis bawahi bahwa Kang Novi ini mengenal Persib tidak sekolah tahun 94 dan beliau menyaksikan langsung ke Iya. stadion Gelora Utama ya. Iya. Oke, Terus terus satu saya mau menyampaikan di sini kepada Bapak, kalau zaman dulu itu Sersan 2 Yasin ya. yang telah memang memasukkan saya ke dalam stadion, karena saat itu saya tidak mempunyai tiket. Berkat Pak Yasin inilah seorang brimob dari Polda Metro Jaya yang membawa saya masuk ke dalam stadion karena merasa mungkin anak-anak Ya. diselamatkan, dibawa masuk. Jadi terima kasih Pak Yasin, mudah-mudahan masih sehat, masih hidup. Ya. Walaupun itu 94, mudah-mudahan sekarang mungkin nanti di YouTube Ya. bisa melihat. Ya. Salam hormat saya, terima kasih. Akhirnya kecintaan saya bisa berlanjut sampai dengan Ya. hari ini. 94 akan kelas berapa tuh Kang? Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA ya. Wah, gila. Kelas 3 SMA saya belum nonton ke stadion loh. Seorang Robianto sudah memberanikan diri datang ke stadion ingin menyaksikan dan ingin melihat secara langsung siapa itu Persib. Nah, untuk akan di Peking Batam nih Kang, kapan sih akan mulai bergabung dengan Peking Batam? Banyak yang menanyakan seperti itu ke saya. Ya mungkin kalau kita bicara Peking Batam ya, mohon maaf ya, sesungguhnya Peking Batam ini pertama kali saya memang diajak bergabung saat itu oleh Om Benny, Noe, Andi Saifullah, Mang Tris, Mang Yohan yang mengajak saya untuk bergabung Peking Batam. Saat itu
Pandai Pusat. Misal. Ternyata dari situlah itu 2008-2009 Ya. kita sudah mulai intens laksanakan kegiatan-kegiatan Batam. Yang paling menyentuh bagi saya di Viking Batam ini kenapa? Ya. Begitu cerita. Karena saat dulu pembentukan Viking Batam ini di rumah saya nobarin. Dari Muka Kuning itu saya fasilitasi dengan angkot. Saya berikan makan, saya berikan rokok untuk menarik orang supaya bergabung di Batam. Itu sebelum ada deklarasi 2000. Ya. Jadi dulu dari Muka Kuning itu berbondong-bondong naik Transkip, nggak salah. Ya. Jadi saya bayar mobilnya, saya kasih rokok, saya kasih makanan. Akhirnya dari situlah Viking Batam mulai eksis. Sehingga saat 2010 saya mencetuskan diri Ya. untuk pelantikan ini. Alangkah indahnya bila kita mengundang Persib saat itu All-Star. All-Star. Dan saat itu kebenaran saya memegang salah satu tim sepak bola terbaik di Batam, Spektra. Ya. Saya ingin melawan Persib Bandung. Akhirnya saya mengajak rekan-rekan Viking untuk mendatangkan Persib ke Batam melawan tim saya sendiri. Alhamdulillah kita kalah seperti itu. Tapi dari situlah Viking Batam mulai booming. 2010 itu Tumenggung Abdul Jama kita kuasai, dan saat itu memang Kang Rian, dunia supporter di Batam masih gimana ya, belum kondusif, Ya. sehingga kita banyak gesekan. Saat ada Persib pun ada gesekan di luar. Tapi alhamdulillah saya bangga sekali bahwa saya ikut membidani kelahiran dari Viking Batam, walaupun setelah di tengah jalan, tetapi alhamdulillah kontribusi saya mungkin sumbangsi saya untuk Viking Batam sampai sekarang. Viking Batam terus ada, mungkin itu kan. Siapkan. Nah, tadi akan menyampaikan bahwa untuk melakukan sesuatu hal untuk Viking Batam, terutama kan akan bersedia mengeluarkan materi, menyiapkan tempat untuk fasilitasi untuk orang-orang yang mungkin bisa dibilang yang suka dengan Persib untuk mengadakan lomba bersama kan. Nah, kok akan bisa seperti itu kan, melakukan sesuatu yang mungkin terkadang kalau bisa aja bertolak belakang dengan pihak keluarga kan. Asalkan Allah silakan kamu orang suatu materi juga menunjukkan sebetulnya bagi siapapun yang namanya mendatangkan orang, menyediakan tempat, memfasilitasi itu jelas secara kos perhitungannya cukup lumayan bukan? Ya, jadi Ya. kembali lagi ke peran keluarga ya. Ibaratnya keluarga ini sekarang mungkin merasa suaminya sudah mempunyai Ya, ya. tempat terteduh keluarga keduanya. Mungkin di saat suaminya penat di kantor, sekarang mungkin sudah ada namanya saudara-saudara satu kampungnya, dan membuat mungkin bagi saya ini salah satu juga rahasia awet keluarga saya mungkin. Karena hidup tidak jenuh. Dan sekarang alhamdulillah istri pun sudah mulai Memahami lah ya. memahami, ikut kegiatan, berbaur. Jadi istri tidak lagi khawatir bahwa supporter itu sebenarnya setelah dia tahu tidak seperti yang dia pikirkan, ternyata memang asik. Dan yang membuat asik ya kita semua. Viking Batam bagaimana caranya dibuat asik, dan kita untuk keluarga pun Viking Batam masih happy. Jadi kepada yang punya keluarga, jangan berpikir di Vikingan itu bisa merusak rumah tangga. Iya. Jangan berpikir. Tapi contohnya berpikir. Iya. Sampai sekarang apa? Betul. Saling mendukung, saling menghargai, saling menghormati. Betul. Karena ini kan istri Akang dengan istri saya itu kulturnya beda kan. Ya. Mereka berdua ini bukan dari daerah Sunda. Ya. Dari daerah Sunda, dan itu istilahnya mereka ini bisa memahami keadaan suami masing-masing sehingga bisa mensupport kegiatan para suaminya ini. Mungkin di saat nonton versi itu di saat kedua sama ada kegiatan. Nah, terus kan gini kan, ini kan Viking Batam ini jujur aja nih, tadi pertama sudah saya sampaikan prestasi tertinggi
distrik di seluruh Indonesia, PGI Batam ini mampu mendatangkan tim kebanggaannya hampir 9 kali kan. 9 kali lah kalau tidak salah saya itu dari 2010 Ya. sampai dengan kemarin itu ada 2019 ya. Sudah 9 kali datang ke Batam, dan itu jujur secara hitung-hitungan akal sehat sebagai seorang kumpulan supporter kan, dan itu tidak mudah karena kos dari Bandung ke Batam ini bukan biaya kecil, tetapi Peking Batam mampu seperti itu. Nah, berkat tangan dingin Kang Nopi lah Persib bisa berlabuh di Batam ini sampai dengan 9 kali. Akan bisa menceritakan bisa seperti itu kan? Iya. Gimana kan? Ya, Kang Rian, jadi kalau bicara Persib ke Batam, bagi saya mungkin ini prestasi tertinggi dari kita semua. Ya. 9 kali, tadi kita mulai dari 2010, murni itu biaya dari PS Spectra. Ya. Mulai itu sampai dengan terakhir kemarin 2019 Ya. murni itu dari uang yang kita kumpulkan. Ya. Saya jujur saja Kang, kalau Ya. namanya untuk kebanggaan, saya berpikir tidak pernah main-main. Ya. Karena bagi saya 9 kali datang Persib itu, kalau memang kita tidak mempunyai ide gila, Ya. itu sulit datang. Karena satu, karena kultur kita supporter, kita hilangkan rasa ragu, Ya. takut, Ya. tak punya duit, itu kita hilangkan. Yang kedua, 9 kali Persib datang, alhamdulillah semuanya saya yang turun langsung. Sukses Dalam ya, Kang, arti ya? turun langsung, saya masuk ke dalam panitia. Tidak hanya melihat dari luar, saya yang memimpin dan saya ketua panitia. Karena apa? Ini hajat kita. Ya. Jadi sekali lagi, Peking Batam bisa menghadirkan Persib, Ya. jujur, ini kerja keras kita semua. Yang pasti, jadilah kebanggaan buat kalian semua. Ya. Saya selaku mungkin yang mempunyai ide, yang mempunyai kreativitas, Ya. tidak ada kepentingan pribadi. Ya. Yang saya tonjolkan di sini Peking Batamnya. Makanya setiap Persib Ya. datang ke Batam, saya tidak pernah lepas. Saya pimpin sendiri pasukan itu. Sehingga alhamdulillah 9 kali Persib datang, semuanya berjalan dengan baik. Alasan dari semua itu hanya satu, mungkin hati. Ya. Mungkin kalau kita tanpa hati, ini mustahil lah. Ya. Karena perlu perjuangan, pengorbanan, waktu, tenaga, Betul, materi. betul. Itu tidak mudah. Kalau tanpa hati, saya rasa tak mungkin lah Persib bisa 9 kali Ya. datang ke Batam. Jadi kalau pertanyaan Kang Rian tadi, kenapa sih Ya. Peking Batam ini masih bisa menghadirkan 9 kali Persib ke Ya. Batam? Ya. Jawabannya hanya satu. Semua yang terlibat dalam kedatangan itu, semuanya memakai hati. Tanpa hati, saya rasa Persib tidak akan pernah Betul. datang ke Tanpa hati lebih banyak hati.